Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan masih melanjutkan tentang hubungan tutur aktivitas senyawa-senyawa antibiotika. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang senyawa-senyawa turunan tetrasiklin. Ini struktur inti dari tetrasiklin. Tetra itu artinya 4, siklin itu cincin. Berarti ada 4 cincin yang merupakan struktur inti dari senyawa-senyawa turunan tetrasiklin. Ada 4 cincin, ada cincin A, B, C, dan D. Nah, senyawa-senyawa turunan tetrasiklin ini didapat dari hasil isolasi masih Streptomyces spesies. Kemudian merupakan turunan oktahidronaftasen. Okta itu artinya 8, hidro itu ada 4 hidrogen. Kalau kita hitung ada 4 hidrogen yang menyusun struktur inti dari tetrasiklin. Naftasen itu naftalen, yaitu benzen yang terikat 4 buah, yang membentuk 4 buah cincin yang bergabung seperti ini. Ini ada 4 cincin, maka disebut sebagai tetrasiklin. Nah, secara kimia sangat kompleks. Kenapa kompleks? Karena memiliki 5 pusat atom C asimetrik atau C chiral, yaitu di 12A, C4, C4A, C5A, dan 6. Jadi C6, C5A, C4A, C4, dan C12A ini merupakan pusat chiral, maka strukturnya sangat kompleks, bisa sangat banyak stereoisomer yang bisa dihasilkan oleh atau dibentuk oleh tetrasiklin. Nah, kita akan membahas tentang sifat-sifat turunan tetrasiklin. Yang pertama bersifat amfoter. Apa itu amfoter? Itu bisa amfoter itu adalah senyawa yang pada satu struktur memiliki 2 muatan. Muatan positif dan muatan negatif. Kenapa bisa seperti itu? Karena tetrasiklin ini memiliki gugus yang bersifat asam, ada OH di sini, OH yang sini bersifat asam, mudah lepas, membentuk H+ sehingga cepatnya asam, dan memiliki basa, yaitu dimetil amino. Dimetil amino adalah Me2N, amin yang mengikat 2 metil, maka dimetil amino. Ini bersifat basa, OH yang ini bersifat asam, dan juga OH yang sini. Karena dia bisa bersifat asam dan basa tadi, maka dia bisa bereaksi dengan asam kuat membentuk garam asam melalui protonasi gugus dimetil amino pada C4. Karena ini basa, maka dia bisa mengikat H. Basa sukanya dengan asam atau H+. Nah, dia akan membentuk garam asam dengan asam kuat, maka N ini akan mengikat H. Sebaliknya, kalau dia dengan basa kuat, akan membentuk garam basa. Namun garam basa itu tidak stabil dalam lautan air, dia akan terurai atau kembali membentuk senyawa awalnya. Nah, kemudian dapat membentuk ikatan hidrogen intramolekul. Ikatan hidrogen itu terbentuk antara H dengan atom-atom yang sifatnya elektronegatif, bisa O, bisa N. Nah, karena dia banyak H dan N di sini, OH, maka bisa membentuk ikatan hidrogen intramolekul. H di sini bisa berikatan dengan O di sini untuk ikatan hidrogen. H di sini juga bisa dengan N di sini. Itu ikatan hidrogen intramolekul, artinya terjadi dalam satu molekul yang sama. Kalau dengan molekul lain itu namanya intermolekul atau antar molekul. Kemudian juga bisa membentuk kompleks senyawa tetrasiklin ini dengan logam-logam kalsium atau Ca, logam besi atau Fe, dan logam magnesium. Nah, karena membentuk kompleks dengan logam-logam ini, maka antibiotik tetrasiklin itu tidak boleh diberikan bersama dengan susu, karena susu itu ada kalsium di sana, atau antasida. Antasida itu seringnya mengandung magnesium, golongan-golongan magnesium atau senyawanya turunan magnesium sebagai penetral asam lambung, atau obat anti anemia. Itu kan berarti meningkatkan kadar besi darah, ya, zat besi dalam darah, itu mengandung Fe. Nah, senyawa ini karena bisa membentuk kompleks dengan Ca, Fe, dan Mg, itu tidak boleh diberikan bersama susu yang ada kalsiumnya, dengan antasida yang ada Mg-nya, atau obat anti anemia yang ada Fe-nya, karena dapat
mengurangi atau menghilangkan efektivitas dari obat-obat dan susu. Maka sebaiknya diberikan atau tidak diberikan bersama susu atau diberi jarak ketika sudah mengonsumsi antibiotik tetrasiklin, minum susu atau obat-obat itu setengah jam atau 1 jam setelahnya. Karena akan saling menghilangkan efek. Nah, tetrasiklin ini dapat mengalami peristiwa yang namanya epimerisasi. Epimerisasi ini termasuk peristiwa penggantian isomer atau pertukaran isomer. Nanti kita lihat. Nah, terutama pada rutan dengan pH asam 2-6, tetrasiklin ini akan mengalami epimerisasi pada atom C4. C4 itu yang ini. Yang awalnya garis putus-putus berarti menjauhi kita sebagai pembaca, berubah menjadi garis tebal atau garis tidak putus-putus, itu berarti mendekati kita. Perubahan itu terjadi pada pH 2-6. Epimerisasi itu tidak mengubah struktur secara signifikan, tapi berubah posisi pada atom kiralnya, terutama pada C4. Tetapi perubahan dari tetrasiklin menjadi epimernya ini namanya disebut sebagai epitetrasiklin, hanya berubah arah dimetil amino ini yang awalnya menjauhi menjadi mendekati, ternyata mengurangi aktivitas antibakterinya yang lebih rendah, kurang lebih sebanyak 5% dari tetrasiklin. Maka sebaiknya tetrasiklin ini dikondisikan dalam keadaan tidak asam, netral atau basa. Nah, kemudian tetrasiklin ini juga bisa mengalami inaktivasi atau penghilangan aktivitas terjadi ketika bereaksi dengan basa kuat. Di gambar di kiri, basa itu berarti ada OH yang masuk. OH ini akan bereaksi dengan gugus keton. Keton itu RCOR. Ya. R C rangkap OR. Di atom C6, ini atom C6 ada keton di sini. Bereaksi dengan OH. Antara OH di C6 dengan keton pada C11. Jadi ini awalnya H diambil oleh OH oleh basa kuat, tinggal C rangkap O. Nah, C rangkap O ini memicu reaksi antara OH di C6 dengan keton pada C11. Bereaksi membentuk ikatan O ini dengan C di sini seperti ini. Maka perubahan struktur seperti ini akan membuat yang awalnya tetrasiklin aktif menjadi inaktif atau tidak aktif lagi. Nah, di lain kasus terjadi reaksi dengan asam kuat juga menyebabkan perubahan struktur, khususnya adalah dehidrasi. Dehidrasi ini artinya kehilangan air, kehilangan molekul H2O. Kenapa? Karena H+ tadi mengambil gugus OH di C6. C6 ini direaksi dengan H, lepas sebagai H2O, tinggal CH2-nya seperti ini. Juga mengambil atom H dari C5A. C5A itu ini hanya lepas menjadi O-nya ikatan rangkap seperti ini, justru juga menjadi tidak aktif atau inaktif. Jadi anhidrotetrasiklin. Cincin C menjadi aromatik, cincin A justru tidak aromatik. Nah, perubahan ini menyebabkan hilangnya aktivitas dari tetrasiklin. Nah, mekanisme kerja dari tetrasiklin sebagai antibiotika itu dia tergolong bakteriostatik, artinya menghambat perkembangan bakteri tidak sampai membunuhnya. Kemudian tadi dapat membentuk kelat. Kelat itu artinya membentuk kompleks dengan logam. Tadi Ca, Mg, dan Fe. Itu kelat. Kelat itu senyawa kompleks antara senyawa organik dan logam. Nah, pembentukan kelat ini yang diduga karena dia bisa membentuk kelat, kemudian membuat ion-ion logam itu tidak bisa digunakan lagi, maka diduga aktivitas itu yang menyebabkan dia bisa menghambat bakteri. Bakteri perlu Mg misalnya, karena Mg-nya sudah dikelat atau membentuk kompleks dengan tetrasiklin, maka bakteri menjadi tidak bisa menggunakan ion Mg tersebut, maka jadi terhambat kehidupannya atau perkembangannya. Kemungkinan lain, pembentukan kelat tersebut juga memudahkan pengangkutan tetrasiklin menuju sisi kerja, yaitu ribosom bakteri. Jadi ketika berbentuk kelat dengan Mg misalnya, prosesnya menjadi lebih gampang.
ketimbang tetrasiklin sendiri tanpa membentuk kelat dengan Mg. Nah, ini kelat itu terjadi antara CO di sini dan OH. Membentuk kelat dengan Mg itu muatannya 2+, maka bisa mengikat dua gugus yang bermuatan negatif. Seperti ini, O menjadi muatan negatif, mengikat Mg, kemudian juga O di sebelahnya. Ini namanya kelat. Kelat itu ya reaksi antara logam dengan senyawa organik, membentuk senyawa kelat namanya. Ini ada beberapa contoh turunan tetrasiklin, mungkin beberapanya familiar bagi kita. Tetrasiklin sebagai struktur inti, kemudian turunan-turunannya ada oksitetrasiklin, klorotetrasiklin, dan sebagainya. Ada doksisiklin yang biasanya mungkin agak familiar bagi kita, sering diresepkan oleh dokter. Nah, sebagai mahasiswa farmasi, ada sifat-sifat farmakokinetik. Ini adalah sifat yang sangat penting ketika obat itu didistribusikan di dalam tubuh. Beberapa sifat yang penting adalah KPC, yaitu konstanta partisi. Mungkin sudah nanti kalian kerjakan di praktikum fisika farmasi, menentukan konstanta distribusi antara oktanol. Oktanol itu pelarut organik dengan air. Jadi seberapa terdistribusinya senyawa antara dua pelarut ini, oktanol dan air yang tidak bercampur. Jadi nanti senyawa obat itu akan sebagian larut di oktanol, sebagian larut di air. Nah, nanti dihitung seberapa rasio distribusinya. Nah, itu dinyatakan dengan KPC ini. Dengan pH yang disebutkan, kalau lebih kecil dari 1, itu berarti lebih banyak yang larut di air. Jadi sifatnya lebih polar. Nah, kalau 1 berarti lebih banyak larut di air. Kemudian ini menunjukkan seberapa efektif atau baik dia diabsorb ketika diberikan secara oral lewat mulut ya. Paling baik itu minosiklin 100%, yang lain juga rata-rata 60-90%. Klorotetrasiklin ini sangat kecil, ternyata diabsorb lewat oral. Kemudian seberapa banyak dia diekskresikan lewat feses, itu rata-rata tinggi, cukup tinggi dikeluarkan, tidak menumpuk di tubuh. Kemudian juga ada seberapa banyak dia diekskresikan lewat urin, juga cukup baik, kecuali minosiklin, sedikit saja lewat urin. Kemudian seberapa efektif dia berikatan dengan protein bound, juga cukup baik. Kemudian persen berat dengan volume, itu rata-rata cukup baik. Kemudian seberapa bersih dia di renal, itu juga seberapa cepat ya, mililiter per menit ya, pengurasan gitu ya, dia terkuras dari usus. Kemudian half-life ini waktu paruh, berapa jam dia, rata-rata 7 sampai 19 jam, berarti 19 jam baru hilang separuhnya, itu namanya waktu paruh. Kemudian kita akan bahas dengan hubungan struktur dan aktivitas dari turunan-turunan tetrasiklin. Yang pertama, susunan linear dari 4 cincin adalah prasyarat sebagai antibakteri. Jadi harus linear. Linear itu artinya datar. Tidak boleh A ini pindah ke sebelah sini misalnya, atau A pindah ke tengah-tengah antara B dan C, tidak boleh. Jadi harus linear. A, B, C, D tersusun secara linear atau lurus. Kemudian konfigurasi pusat kiral C4 yang dilingkari, kemudian C4A dan C12A itu sangat penting untuk aktivitas. Jadi ketiga C ini yang sangat penting. Sementara pada C5A dan C6 ini boleh berubah. Jadi kalau ini misalnya ini tebal. Nah kalau salah satunya berubah menjadi tipis atau putus menjauhi, itu sangat berubah. Bisa jadi aktivitasnya hilang atau berkurang. Sementara kalau C5A dan C6 itu tebal tipis ini tidak terlalu mempengaruhi aktivitas antibakteri dari turunan tetrasiklin. Kemudian sistem fenol diketon di cincin B, C, D. Fenol diketon itu adalah fenol yang ada 2 CO, OH ini, ketonnya ada, kemudian juga bisa menjadi keton. Itu sangat harus planar dan penting untuk aktivitas. Jadi
sistem B, C, D itu tidak boleh berubah strukturnya. Yang boleh hanya C5 dan C6. C5A dan C6. Nah, cincin AB bisa mengalami perubahan konformasi. Jadi konformasi misalnya Z menjadi E dan seterusnya, atau R dan S. Nah, kemudian kalau cincinnya ini ditambah, misalnya ini tambah lagi cincin di sini menjadi cincin ke-5 misalnya, atau di D tambah cincin lagi, atau dikurangi, misalnya D putus menjadi tidak cincin lagi, atau dibuka cincinnya, itu dapat menyebabkan kehilangan aktivitas. Jadi cincin ini menjadi syarat aktivitas dari tetrasiklin. Tidak boleh dirubah atau dihilangkan. Nah, kemudian selanjutnya hubungan turut aktivitas dari tetrasiklin. Nah, adanya dua sistem elektron pi yang berbeda pada gugus kromofor fenol diketon. Ini fenol diketon. Dan trikarbonil metana. Trikarbonil metana itu cukup penting untuk aktivitas antibakterinya. Jadi, dua sistem elektron pi itu, ini trikarbonil metana, itu sangat penting sebagai aktivitas antibakterinya. Nah, penambahan gugus kromofor ini, sistem elektron pi, itu bisa menurunkan atau bahkan bisa menghilangkan aktivitas antibakterinya. Kemudian, kalau mau meningkatkan aktivitas, itu harus ditambahkan substituen atau R atau cabang baru yang dapat meningkatkan kemampuan donor elektron dari gugus di fenildiketon sehingga dapat meningkatkan aktivitasnya. Jadi semakin dia mampu mendorong elektron atau sebagai donor elektron, maka aktivitas antibakterinya akan semakin meningkat. Itu hubungan antara struktur dan aktivitas dari turunan tetrasiklin. Kemudian berikutnya, gugus 4-dimetilamino yang ini itu penting untuk pembentukan ion Zwitter, yaitu ion yang memiliki muatan positif dan negatif sekaligus. Juga penting sebagai dalam distribusi optimum, jadi distribusi di dalam tubuh. Kemudian juga aktivitasnya pada uji in vivo. Mungkin kalau sudah familiar, ada uji in vitro, ada uji in vivo. Nah, kalau ini aktivitas sedang uji in vivo, berarti sudah langsung ke hewan uji, tidak di lab. Nah, ini ion Zwitter, ada muatan positif di N dan ada muatan negatif di cincin 6 ini. Maka disebut sebagai Zwitter ion, ion yang punya muatan positif dan negatif sekaligus. Nah, hilangnya gugus ini, 4-dimetilamino, dapat menyebabkan hilangnya aktivitas. Jadi, gugus dimetilamino tidak boleh dihilangkan dari struktur tetrasiklin. Kalau mau, yang lain yang diganti. Gitu ya. Nah, kemudian, gugus ini harus berada dalam bentuk seperti konfigurasi tetrasiklin alami. Jadi, kalau posisi awalnya R, ya tetap harus R. Kalau di awalnya S, tetap harus S. Tidak boleh mengganti konfigurasi dari gugus dimetilamino ini. Kemudian, nah, pada gugus 2 karbon amida, ini karbon amida di sini, hanya gugus karbonil yang penting. Jadi aminanya tidak terlalu penting. Nah, satu atom H pada amina N ini punya 2H, bisa diganti. Nah, penggantian H itu, hanya penggantian satu H itu tidak akan menghilangkan aktivitas dari tetrasiklin. Jadi boleh diganti. Salah satu H di sini. Bisa diganti dengan Cl atau mungkin dengan gugus-gugus lainnya atau dengan metil atau gugus alkil lainnya, itu tanpa mengurangi aktivitas antibakteri dari turunan tetrasiklin. Tapi CO di sini tidak boleh diganti karena dia penting. Nah, ada beberapa contoh jenis turunan dari tetrasiklin. Untuk yang alami, ya, artinya yang diisolasi dari alam, itu ada tetrasiklin sendiri, kemudian klor tetrasiklin yang mengandung klor, kemudian sudah dioksidasi menjadi oksitetrasiklin dan demeklosiklin. Nah, berikutnya, tetrasiklin yang sudah diturunkan dari yang alaminya, maka disebut sebagai semisintetik, yaitu ada sansiklin, ada doksisiklin, metasiklin, dan minosiklin. Kemudian juga ada bentuk latennya. Bentuk laten itu berarti belum menjadi obat. Ini masih untuk diubah menjadi bentuk lainnya. Itu diubahnya itu melalui gugus amida, diubah sehingga menjadi mudah larut air. Itu contohnya ada klomisiklin dan rolitetrasiklin. Nah, kemudian kalau diubah menjadi kompleks atau garamnya,
tapi masih tetap suka larut air, itu direaksikan dengan siklamat menjadi tetrasiklin siklamat. Kemudian jenis yang lainnya adalah yang keempat adalah produk manipulasi molekul tetrasiklin alami seperti etamosiklin, kapsiklin, penisiklin, dan kolisiklin. Baik, itu materi kita untuk hubungan tutur dan aktivitas dari antibiotik golongan turunan tetrasiklin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.